Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata Nabi, yang merusak agama dan sekarang pun marak di akhir zaman ini, yaitu wa mujtahidun jahilun. Orang bodoh yang suka berkoar-koar. Orang bodoh yang suka berfatwa. Pagi ngaji sama ustadz, sore bikin status. Kalau ini bid'ah misalnya. Baru ngaji tadi pagi, kemudian sudah berfatwa. Kalau ini haram, waduh bahaya. Bahkan banyak saya mendengarkan di media sosial, ada ustadz-ustadz yang kemudian mengatakan nggak penting menghafal Quran. Sekarang udah ada HP kok, ngapain Al-Quran dihafalin? Bodoh itu orang yang menghafal Quran. Waduh, sekarang mengerikan. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan terkadang bahkan mereka sengaja. Karena kalau ceramahnya kayak saya nih, seperti ini nggak bakalan viral. Coba kalau tadi ngomong, hafal Quran nggak penting, pasti viral itu. Pasti apa? Viral. Pakai peci warna hitam haram, gitu kan. Pasti apa? Pasti viral, gitu. Terus pecinya apa? Harus merah putih. Itu orang-orang yang pengen viral. Ya. Karena ya Allah, Pak, ini banyak yang pakai peci hitam. Gimana kemudian bisa dikatakan haram? Umroh sudah tidak lagi ke Mekah, udah biasa umroh ke Mekah. Umroh ke gereja. Wah, ini para hadirin. Ada yang ngobrol sama bangsa semut, waduh macam-macam udah. Ya Allah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang merusak agama. Makanya di sebagian negara itu sampai khutbah Jumat saja itu satu materi. Pembahasannya itu satu materi. Kalau di Indonesia kan enggak. Ya, tidak diatur. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya apa? Jadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh nggak asal ngomong. Ya. Sisi negatifnya memang kita akhirnya sulit mengkritik pemerintah yang zalim karena temanya sudah ditentukan. Ya. Kebanyakan di Timur Tengah itu tema pembahasan khutbah Jumat satu. Ya. Misalkan di negeri Arab, ya pembahasannya satu. Kemudian di Dubai ya satu pembahasannya. Di Kuwait satu, di Oman satu. Ya. Kalau di Indonesia enggak. Masjid ini sama masjid ono-nya beda. Gitu. Sisi negatifnya tadi memberi kesempatan kepada orang-orang yang bodoh, kemudian kemudian memberikan fatwa yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Na'udzubillahi min. Wah, banyak para hadirin. Sekarang banyak. Dan terkadang ada juga yang tidak adil menjelaskan permasalahan agama. Contoh, isbal itu hukumnya haram. Udah titik di situ. Padahal ulama sepakat isbal itu menjadi haram jika dilakukan dengan penuh rasa kesombongan. Jadi kalau Bapak menjulurkan pakaiannya melebihi kedua telapak kaki, ya, melebihi kedua mata kaki, itu dihukumi haram jika melakukannya dengan sombong. Itu sepakat para ulama. Sekarang yang lebih sombong yang mana? Nah, ini kita sebagian ustadz-ustadz kita juga terkadang bukan dia bodoh, tapi nggak tepat kemudian menyimpulkan sebuah pemaparan agama. Ada lagi yang mengatakan mohon maaf, ya, gara-gara nggak tahu dalilnya, kemudian mohon maaf
dia mengatakan itu tidak boleh. Ini kan salah. Ada orang nggak tahu dalilnya doa setelah sholat, kemudian mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Ini namanya apa? Wa mujtahidud jahil. Orang bodoh yang kemudian berfatwa. Padahal segudang dalil tentang doa setelah sholat. Nabi mengatakan arja duaan ad-du'a ba'da shalah. Bahkan Al-Imam Bukhari yang kitabnya banyak dibaca oleh orang-orang tertentu, itu beliau sampai bikin babud doa ba'da shalah. Jadi ada bab doa di dalam sholat, ada babud doa ba'da shalah. Berarti doa itu setelah apa? Setelah sholat. Tapi terkadang ada sebagian ustadz yang nggak adil. Ya. Bisa jadi karena dia nggak mengamalkan, akhirnya mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Atau belum tahu hadisnya, kemudian mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Dan masih banyak para hadirin, orang-orang bodoh yang kemudian berfatwa di akhir zaman ini. Follower kan gampang masalah follower. Bahkan kalau saya dipilih masih mending jadi orang yang tidak terkenal daripada terkenal. Tapi banyak duitnya. Tapi banyak. Karena ya gitu para hadirin. Bahkan kata sebagian ulama, asyuhrah, keterkenalan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya para hadirin, 3 hal yang merusak agama kita. Orang berilmu tapi fasik, keblinger, pemimpin yang zalim, orang bodoh yang suka berfatwa. Mungkin ada pertanyaan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oh, boleh. Iya. Kalau kita doain supaya lebih baik, efeknya harus demo. Iya. Di demo itu bukan ini ya. Demo itu di dalam negara kita dibolehkan. Ya, di dalam undang-undang kita dibolehkan. Jadi ya demo nggak masalah. Ya. Tapi memang di negeri-negeri Arab demo itu nggak boleh, haram. Ya. Alasannya tadi mentaati ulil amri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak ulama yang mengatakan kendati pun pemimpin itu zalim, kita harus taat. Sebab seandainya kita memberontak, itu akan terjadi kemudorotan yang lebih besar. Tapi kalau di Indonesia enak, boleh demo. Jadi ya bisa demo lah, yang penting tidak rusuh. Yang penting tidak anarkis. Demo kan intinya menyampaikan aspirasi. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena gitu Pak, memang kita susah ngelawan pemimpin yang zalim. Ya. Makanya Nabi itu mengatakan, kenapa ada pemimpin yang zalim? Karena masyarakatnya itu jauh dari Allah. Kalau masyarakatnya dekat dengan Allah, itu pasti pemimpinnya orang yang baik. Adanya pemimpin yang zalim sebab masyarakatnya kurang baik. Mohon maaf, pemimpin dipilih dari mana? Dari masyarakat. Makanya pentingnya kata para ulama, subbanul yaum rijalul ghad. Pemimpin di masa depan, pemuda sekarang adalah pemimpin di masa. Kalau pemimpinnya kalau pemudanya soleh-soleh, pemudanya baik-baik, berakhlakul karimah, dekat dengan Allah, takut kepada Allah, jujur, berakhlak, maka ini dia calon-calon pemimpin yang nanti akan menjadikan pemimpin itu tidak soleh. Makanya gampang, kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, dari mulai sekarang yang didik anak-anak kita.
Dari mulai sekarang kita bareng-bareng menyiapkan generasi-generasi yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau generasi kitanya merosot, jangan berharap deh nanti pemimpinnya menjadi pemimpin yang baik. Contohlah, nggak usah satu negara, ada satu desa memiliki program. Setiap rumah harus ada yang hafal Quran. Misalkan, akhirnya satu kampung itu, mohon maaf, hampir-hampir dari salah satu anaknya setiap rumah hafal Quran. Kemudian tumbuhlah dewasa. Ada pemilihan kepala desa. Dari salah satu anak yang hafal Quran itu ada yang mencalonkan diri. Akhirnya ternyata terpilih. Kemudian yang jadi kepala desa, yang tadi anak itu dididik untuk menjadi hafal Quran. Itu salah satu contoh. Ya. Kalau kita pengen punya pemimpin yang hafal Quran, berarti ya masyarakat di situnya harus dididik supaya hafal. Sama ketika kita pengen memiliki pemimpin di negeri kita yang adil, maka dari sekarang, dari rumah-rumah kita ajarkan anak-anak kita supaya bisa menjadi orang yang adil, bijaksana, tegas. Nah, itu dari kita. Ya, makanya benar kata Nabi, adanya pemimpin zalim adalah ujian karena masyarakatnya jauh dari Allah. Karena masyarakatnya malas mendidik generasi-generasi yang nanti akan menjadi pemimpin. Jadi gitu ya Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Oh ya, Ustaz Sadat. Ya. Seseorang menyampaikan ilmu. Iya. Betul. Betul. Tadi Nabi mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Ya. Kayak gini. Memang di dalam agama paling rawan, Pak. Beda di dalam masalah selain agama. Contoh, Sadat belum bisa bawa pesawat. Kira-kira nih disuruh bawa pesawat, ya. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Karena merasa tidak memiliki ilmunya. Jadi sama, ketika kita pengen menyampaikan ilmu, maka kita harus sadar betul kita menguasai apa yang akan kita sampaikan. Nggak harus semua permasalahan agama. Makanya Nabi mengatakan balighu anni walau, sampaikan dari diriku walaupun satu ayat. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an ada ayat faidza faraghta apabila engkau telah menyelesaikan satu ibadah, maka lanjutkan dengan ibadah yang ini maksudnya apa sih? Gitu loh. Oh, ternyata dilihat di dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan setelah engkau selesai dari sholat fardu, maka lanjutkanlah berdoa kepada Allah. Pasti apa yang engkau minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ada juga yang berpendapat kalau engkau telah menghatamkan Al-Quran, maka usahakan nanti mulai lagi dari baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, itu kan. Jadi ketika engkau menghatamkan Quran, Qul a'udzu birabbin nas, jangan berhenti di Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sebagai bukti saya mau ngatamin lagi gitu. Oh, itu yang dimaksud dengan faida farota fangsud. Jadi satu ayat tapi engkau memahami dengan secara detail. Kemudian barulah di situ engkau layak untuk menyampaikan kepada orang lain. Lebih dahsyat lagi ketika engkau kemudian bisa mengamalkan, kemudian baru disampaikan kepada orang. Makanya mungkin Sadar sering bikin konten. Ketika ingin menyampaikan konten pasti disiapkan dulu. Ini yang ini nanti kesini ya, seperti itulah. Jadi nggak kemudian kita ketika ingin menyampaikan ilmu harus kemudian menjadi ulama besar, kan? Ya. Tapi tadi balighu anni walau ayat. Yang jadi permasalahan di sini kan dia belum tahu dalilnya, dia belum tahu detailnya, kemudian dia langsung mengatakan kalau itu tidak ada. Ini yang sangat berbahaya, sangat berbahaya.
Makanya bukan aib ketika Ustadz ditanya kemudian mengatakan wallahu a'lam bishawab. Imam Malik dikasih beberapa pertanyaan, dia hanya menjawab satu dua. Karena menunjukkan bahwasanya mahalnya ilmu. Gak kemudian sembarangan asal kan Ustadz sekarang gitu ya. Semua dijawab. Masalah ekonomi, masalah ini dijawab. Mungkin ada yang lain? Ibu-ibu boleh? Boleh Ibu Ayu. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya. Kita tahu setelah sholat itu dianjurkan berzikir dan berdoa. Kemudian kita datang di sebuah pengajian, ustadznya ngomong, kalau apa? Kalau habis sholat itu tidak ada doa, gitu kan. Ya boleh kita kemudian bertanya. Apalagi kalau kita tahu dalilnya, gitu kan. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang Nabi mengatakan doa yang paling diharapkan diijabah oleh Allah adalah doa setelah sholat? Nggak usah pakai bahasa Arabnya dah, takutnya ustadznya gemeter. Gitu. Atau misalkan ada hadis lagi juga ketika Nabi ditanya, ya Rasul, doa yang paling afdol itu kapan? Nabi menjawab, di tengah malam, sepertiga malam, dan setelah sholat. Itu bagaimana gitu? Pura-pura nanya aja gitu kan. Jangan kemudian, wah Ustadz salah nih, jangan juga. Gitu. Jadi kita ketika melihat Ustadz yang seperti itu, kemudian kita ada yang mengganjal, ditanyakan aja, Ustadz mohon maaf, saya pernah baca hadis itu kan bahwasanya doa yang paling diharapkan dijabah oleh Allah adalah doa setelah sholat. Atau saya baca tafsir, misalkan ini hanya dengar dari saya ya. Saya misalkan dengar Ustadz dari tafsir menyebutkan bahwasanya faida farota faksob, Ibnu Abbas menjelaskan setelah engkau sholat fardu maka nanti dilanjutkan dengan berdoa. Gitu aja. Mm -hmm. Mm. Iya, betul. Iya, kata dia. Jadi gini, di dalam rangkaian sholat itu ada 3 waktu mustajab doa. Yang pertama antara azan dan iqamah. Berarti ini udah di dalam sholat atau belum? Belum. Qabla sholat. Antara azan dan bagusnya antara azan dan iqamah itu doanya setelah doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasila wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afah. Jadi kata Nabi ada doa khusus bahkan ya. Jadi disambung tuh dari apa? Dari setelah doa azan. Kata Nabi ketika sahabat bertanya, kita harus doa apa nih antara azan dan iqamah? Salul afiyah, minta afiyah. Jadi ada doa khusus. Itu kan. Walaupun bebas doa yang lain juga. Adapun nanti menjelang iqamah ada lagi hadis dari Nabi, baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10. Makanya Bapak pasti jarang lihat saya antara azan dan iqamah mau qomat, kemudian saya berdoa, enggak. Saya baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Karena ada hadis khusus lagi sebelum qomat. Jadi saya doa antara azan dan iqamahnya setelah azan digabung. Gitu kan. Setelah azan berarti antara azan dan iqamah kan? Ya antara azan dan iqamah juga. Kemudian ada doa yang mustajab di dalam sholat. Ya. Makanya benar
Sholat itu secara bahasa ad-doa. Sholat secara bahasa apa? Berdoa. Tapi secara fikih, secara syariat itu lebih panjang lagi. Ya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit salam atau bit taslim. Ya. Ada juga yang mengartikan aqwalun wa af'alun maksusat, perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada memang doa-doa di dalam sholat. Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada juga doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum ada juga di dalam sujud bebas boleh berdoa. Ya. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Ada juga doa setelah sholat. Nabi itu kalau setelah sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam kan doa. Wa minkas salam. Tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya. Bahkan Nabi setelah sholat subuh doa juga. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian wa amalan mutaqabbalan. Kemudian wa rizqan wasi'an. Dan banyak redaksi-redaksi lain. Betul di dalam sholat itu doa. Bahkan para nabi, Pak, Bu, setelah melakukan ibadah mesti doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Walaupun sholat doa, tapi sholat itu ibadah. Ya Allah, terimalah ibadah sholat kami. Makanya saya pasti doa. Tapi ya Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya. Dan itu diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan mohon maaf, Nabi ketika ada sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan sedekah, itu pun ada doanya. Makanya nanti kalau bulan Ramadan ada yang membayar zakat, ada yang membayar sedekah, itu kalau bisa yang menerima dari pengurus DKM itu mendoakan. Ya. Jadi dulu ketika Nabi SAW ini saya masih ada redaksi tafsirnya. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf memberikan 400.000 dirham di jalan Allah. Kemudian Nabi berdoa, Barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta. Padahal yang memberi sedekah siapa? Abdurrahman. Tapi Nabi doakan, semoga Allah memberkahi apa yang kau telah berikan, sedekahkan. Dan Allah berkahi apa yang kemudian tidak diberikan. Karena ternyata Abdurrahman ini punya 800.000 dirham. Beliau sedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Setengahnya saya punya keluarga ya Rasulullah. Oh nggak apa-apa, tapi didoain sama Nabi. Yang kau berikan semoga diberkahi, yang engkau tahan untuk keluarga semoga diberkahi. Dan doa Nabi subhanallah. Ini sampai warisan istrinya dua di sini disebutkan. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf wafat, beliau mewariskan 170.000 dirham. 170 dirham masing-masing. Karena didoakan berkah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu ya, Pak. Benar di dalam sholat itu doa. Tapi ada hadis yang khusus memang menyebutkan apa? Ada doa setelah sholat. Adapun tidak mengamalkan, jangan kemudian mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Tinggal saya nggak mengamalkan hadis itu, gitu. Saya nggak mengamalkan hadis itu, saya nggak mengamalkan doa setelah sholat. Gitu. Jangan kemudian mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Nah itu kita fair, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajril ada? Iya.